Sofiatul ya. Sofiatul Ya, Al-Hayat shalom, Indonesia shalom Pak. Channel. Shalom, Ibu saya selamat datang dan selamat berkenalan dengan Hendro Virleso dan sekarang ada di Ya, Cafe Hendro Virleso. Silakan kalau ada sesuatu perspektif dari Ibu Sofiatul, silakan. iya sebenarnya Silakan kalau Ibu. saya soal hukum sih kita serahkan dengan pengacara ya. Sayangnya saya tidak Betul. punya keahlian saya bukan di bidang hukum. Kalau saya punya kemampuan di bidang hukum tentu saya sudah akan melakukan pembelaan ya. Cuman saya tidak tahu mengenai perspektif dari sisi hukum. Mungkin nanti kita bisa tanyakan ke pakarnya. Tetapi kalau saya Silakan. ya, saya sebagai orang awam dan sebagai masyarakat Indonesia ini sangat prihatin Pak karena terjadinya itu bukan di jalanan, bukan di kafe, bukan di Ya, restoran, kemudian ada oknum polisi atau oknum tentara atau apa yang kemudian memukul Pak ya, KC, tapi terjadinya adalah di kantor pusat ya. kepolisian ya Republik Indonesia Bareskrim. Artinya ini sangat memprihatinkan karena nggak mungkin Pak yang namanya kantor intelijen, kantor pusat semua orang tuh bisa masuk sembarangan itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin seceroboh itu keamanannya, ya. Karena saya pernah masuk ke kantor intelijen Pak, ya ke kantor itu Ya. pengamanannya sangat-sangat ketat sekali. Tidak semua orang bisa masuk ke sana dan itu CCTV di mana-mana. Kayak kita misalnya ke embassy atau ke kedutaan besar ya. Betul. Nah itu pengamanannya sangat-sangat ketat. Nah ini memprihatinkan bagaimana mungkin Pak KC yang kasusnya itu bukanlah pembunuh kelas berat, bukanlah perampok, ya, dan sebagainya, kemudian dipukuli seperti itu. Jadi kalau kita melawan sistem kadrunisasi ini memang tidak bisa dengan kekuatan militer maupun dengan kekuatan senjata atau dengan kekuatan apapun, Pak. Hanya bisa dilawan dengan kecerdikan. Hanya bisa kita lawan dengan kecerdasan. Jadi kita harus selangkah lebih maju, kita harus memikirkan konsekuensinya, dan kita harus selangkah lebih maju. Ya, kalau ketika kita sudah terjun di dunia, apalagi di dunia apologetika seperti ini, itu harus berpikir konsekuensinya dan berpikir lebih maju ke depan. Itu yang saya mau katakan. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena ini sudah sistem, Pak. Jadi even kita benar pun itu dia kita tahu lah ya umat sebelah seperti Berarti apa. harus tahu rambu-rambunya ya, Ibu Sofiatul ya, harus tahu Iya, rambu-rambunya. Itulah betul kecerdikannya, sekali. luar Ya. biasa, betul. Kemudian yang kedua, kita jadi harus dilawan dengan kecerdikan, tidak bisa dilawan dengan senjata. Karena ini ideologi, Pak. Itu Betul. ideologi, ya. Jadi kalau kita lihat surat terbuka daripada Irjen Polisi Napoleon Bonaparte yang dia mengatakan saya dibesarkan di dalam agama rahmatan lil alamin, Betul. tapi ini bertentangan dengan perlakuan dia ya, Pak ya. Betul, berlawanan sekali. Rahmatan lil alamin itu kan Sekali. sayang ya, atau kasih terhadap ciptaan alam, ciptaan Tuhan ya kan. Mengapa ini Muhammad KC tidak dikasihi, malah digebukin? Ini yang berlawanan sekali dengan ucapannya dia. Iya, Ya, berlawanan dengan silakan. ucapan dia. Kalau dia mengatakan Muslim yang taat, ya, Muslim, dia mengatakan dia Muslim yang taat. Berarti ini cermin, Pak. Jadi kalau Anda Ya. mau jadi Muslim yang sebenarnya, inilah yang Napoleon Bonaparte lakukan. Ya, jadi kan banyak orang ngeles, enggak, ini oknum, ini begini. Nah ini dari pengakuannya dia Muslim yang taat. Betul. Kalau Muslim yang taat itu artinya dia benar-benar mengikuti agamanya, mengikuti sunnah nabinya. Ini benar-benar sampai setitik koma. Ibarat nih kalau di Yahudi orang Farisi nih Pak, dia benar-benar taat sekali ya sampai dia merajam Tuhan Yesus. Nah kalau kita melihat dari perkataannya, karena ini ideologi Pak, dicekoi dari kecil ya. Dan kemudian tadi benar seperti Pak siapa tadi yang sebelum saya berkomentar, kalau dia mengatakan penistaan agama dan sebagainya, mengapa dia tidak memperingatkan ustadz-ustadznya, youtuber-youtuber penista dan penghujat agama Kristen? Ya, karena dia sebagai aparat kepolisian loh, jenderal. Kalau dia memang berpancasila, ya memang ideologinya Pancasilais dan nasionalis sebagai seorang bintang 2 jenderal, ya. Berarti dia harus mengemban tugas untuk menyatukan kerukunan umat beragama tanpa pandang bulu. Itu sumpahnya. Betul. Ya, jadi apa yang dia katakan ini bertolak belakang dan ini kita bisa melihat terjadi di Bareskrim dan Bareskrim berbohong yang mengatakan Pak KC isolasi mandiri. Ya, ternyata memang sudah pernah dibawa ke rumah sakit
ya Pak Kaci sudah mengajukan surat, tapi keluarga dan pengacaranya nggak boleh ketemu. Itu saya sudah curiga Pak pada waktu itu, saya sudah tahu. Ya. Begitu Pak Hendro, komentar saya. Ya, ini Ibu Sofiatul, ini kan pengacaranya ada di sini yang bersaksi, apa namanya, si MKC ini bersaksi di hadapan ini, Bro Herbert Aritonang ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Ini ada di sini saudara saya Bro Herbert ini ada yang menerima kesaksian, jadi sudah terlambat ya. Setelah isoman selesai, baru Bro Herbert ini bisa ketemu dan akhirnya memberikan testimoni atau kesaksian kepada pengacara Bro Herbert Aritonang. Itu barulah terbongkar semua, dan makanya di channel saya buka semuanya. Mengapa sesuatu kebenaran kok ditutup-tutupin? Itu yang saya tidak suka tadinya dengan ada informasi, wah ini nggak boleh dikeluarkan informasi. Saya justru keluarkan supaya tahu ini loh yang dilakukan di sana di Bareskrim. Siapa yang bertanggung jawab? Kemarin saya kan berbicara begitu. Dan ini ada lagi surat terbuka ini kan sesuatu yang justru membuat gaduh ya. Bukan membuat sesuatu menjadi redup, tapi membuat sesuatu menjadi gaduh kembali. Ya, ini sangat kasihan. Iya, saya mau jadi tanya dulu silakan. Iya, boleh kalau ke Pak Herbert ya, saya juga menghargai banget ya, pengacara sudah bekerja keras. Sayangnya saya tidak di bidang pengacara, jadi saya nggak tahu apa-apa mengenai hukum. Tetapi yang saya mau support adalah saya sudah feeling Pak waktu itu ketika dikatakan isoman ini beda banget ya dengan perlakuannya kepada Yahya Waloni ketika ditangkap. Nah, mungkin Pak Herbert bisa ceritakan apakah benar Pak pada waktu itu 1 hari setelah itu dibawa ke rumah sakit, artinya kemudian Pak Kaci sudah melaporkan, tapi di-cut artinya Bareskrim menutupi masalah ini. Kan ini kejadian kalau Pak Kaci ini nasional loh ya beritanya, jadi bukan kayak maling ayam ketangkep orang nggak ada yang tahu. Ya, artinya kalau itu terjadi penganiayaan sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dia pingsan, itu berarti kan lukanya cukup parah. Ya, dan nggak mungkin yang namanya tahanan di situ itu bisa seenaknya keluar masuk kayak kita keluar masuk hotel, ya. Dan itu nggak mungkin banget. Nah, mungkin Pak Herbert bisa juga menjelaskan Pak, apakah ini menyalahi aturan penahanan nggak Pak? Perlakuan kepada Pak KC ini, mestinya harusnya dituntut Pak, diteruskan keadilan yang penting. Ya, jadi kalau mau diproses, tetapi kalau main penganiayaan seperti ini dan terjadinya di Bareskrim, ini artinya kan pihak kepolisian sudah menyalahi aturan perundang-undangan, Pak Herbert. Itu Bapak harus teruskan Pak untuk diproses Pak, untuk menuntut keadilan. Ya oke Bu, ketika saya diminta untuk menjadi PH-nya Pak KC, dari awal saya sudah curiga bahwa udah pasti ini akan dijadikan sumber kekerasan oleh pihak-pihak tertentu atau sifatnya titipan gitu loh. Ada pihak ketiga yang titip untuk dilakukannya kekerasan ya. Dan dugaan saya itu memang saya coba telusuri terus, namun ya persoalannya akses ke dalam itu tidak bisa. Yang lebih curiga lagi ketika saya minta tolong dilakukan video call kalau memang alasannya isolasi, itu pun tidak dikasih akses. Ya puji Tuhan ya, ketika saya diminta menjadi leader dalam tim hukum itu, malamnya akhirnya saya dipertemukan oleh Pak KC. Memang pertama saya coba melihat situasinya Pak KC mentalnya bagaimana, dan setelah tepat waktunya baru saya interogasi itu Pak KC. Itu kondisinya sudah kelihatan terluka nggak Pak pada waktu Bapak ketemu? Ya ada bekas-bekas lebam ya. Dari lengan-lengannya dan juga posisi punggungnya, dan dia merasa ada tulangnya patah, tulang rusuknya. Nah, artinya ada luka dalam. Kalau patah kan kemungkinan makin lama makin sakit. Ini dia nggak kelihatan sakit, kemungkinan luka dalam saja ya. Nah, yang saya tanya bagaimana bentuk wajah waktu itu saat dieksekusi oleh mereka. Itu sudah bengkak-bengkak semua. Artinya memang ini dilakukan secara brutal. Dan saya yakin ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu loh. Pertama, berapa orang, memang Pak? ini berapa orang yang ini? 5 orang. 5 tapi orang, menurut tapi menurut pertama pengakuan Saifuddin Ibrahim itu 23 orang atau 22 orang. Namun saya coba konfrontir lagi. Pak. Ya, lalu setelah itu saya konfrontir lagi, apakah benar jumlah segitu? Tapi dia bilang 5 orang, ya. Tapi tidak. Yang menarik adalah
bahwa ini memang sudah semacam direncanakan. Kenapa? Ini direncanakan karena ada semacam apa? Kebencian yang luar biasa terhadap Pak Aceh. Bayangkan posisi Pak Aceh yang dalam kondisi fisik yang tidak sempurna dibikin babak belur sampai dia pingsan. Itu berarti memang kebenciannya luar biasa. Yang lebih sadis lagi, 2 jam atau 3 jam sadar, disikat lagi. Ini sebenarnya kalau menurut saya, ini sebenarnya tewas nih Pak Aceh ya. Karena mereka telah mempersiapkan dan telah melakukan secara brutal tindakan tersebut. Nah, yang saya sarankan kepada Pak Hendro, coba lebih topiknya lebih melebar. Apakah benar bahwa Pak Aceh itu tidak hanya dianiaya secara brutal, tapi kabarnya dari anaknya Pak Aceh, mukanya dilumuri kotoran manusia. Nah, itu perlu dikejar itu. Itu luar biasa biadab itu ya.